Halo semuanya, nah guys, balik lagi di channel Daniel Hendrawan. Nah, di video kali ini aku akan memperkenalkan eksklusif nih. Waduh, burung yang sudah lama aku nantikan dan pengen kukip dan ya bisa aku riset dan bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. Nah, tapi sebelum lanjut videonya, teman-teman yang punya pertanyaan mengenai hewan atau mengenai burung, langsung tulis di kolom komentar di bawah. Di next video nanti akan aku bacakan komentar teman-teman dan aku jawab di sana. Nah, ini sesuatu hal baru di channelku, jadi teman-teman bisa langsung tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar di bawah dan nanti akan aku bacakan di video selanjutnya ketika pertanyaan teman-teman tersebut belum pernah ada aku bahas di videoku. Oke, langsung tulis komentar di bawah dan nanti aku bacakan di next video. Tentunya jangan sampai lupa klik subscribe dan jangan lupa klik loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui kalau aku upload video yang terbaru. Oke, sebelum videonya, intro dulu. Nah guys, sudah beberapa waktu yang lalu dan teman-teman mungkin sudah lihat ya video-videoku mengenai ini burung betet Aceh ini, anakan ini yang kemarin aku sempat, ya teman-teman mungkin lihat videonya ketika aku ngambil paketnya yang di jalan langsung dikasih sama supirnya di jendela. Gokil sih. Dan burung ini kemarin banyak banget lemnya, sekarang sudah jernih, udah kinclong dan sekarang sudah bersahabat gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang penasaran, mungkin ini baru pertama kalinya sih kayaknya di YouTube yang share burung betet Aceh anakan itu. Kenapa kok pertama kalinya? Karena burung ini susah teman-teman didapat, nggak kayak burung betet Enggano, nggak kayak burung betet Sumatera, dan nggak kayak burung betet Jawa. Ini mirip, waktu anakannya kan mirip dia sama burung betet Jawa teman-teman. Dari perawakan bentuknya, dari bulunya, dari paruhnya, dari bunyinya ketika dia lapar pun itu hampir sama dengan burung betet Jawa. Ini banyak orang yang sebut apa itu burung betet Jawa bang, katanya kan. Sudah aku share ke beberapa grup dan banyak teman-teman yang menganggap ini burung betet Jawa, padahal bukan. Ini adalah anakan dari burung betet Aceh atau burung betet dari Pulau Simului atau burung mustacid parakeet. Nah, kenapa kok langka? Ya karena di Indonesia sendiri, khususnya di Jawa dan Sumatera, burung betet Aceh atau burung betet Simule atau burung mustacid parakeet ini itu didapat dari Kepulauan Simule teman-teman, di Aceh ujung sana. Dari Banda Aceh sendiri itu masih nyebrang pulau teman-teman, dari pakai kapal, tapi lebih gampang kita menyebutnya betet Aceh saja gitu kan. Nah, padahal ya burung ini masih nyebrang lagi dari Aceh. Itu dari Aceh, dari Simului ke Acehnya itu naik kapal feri itu sekitar belasan jam itu. Tuh dari tengah pulau sampai ke Banda Acehnya itu belasan jam burung ini teman-teman. Nah, kenapa kok langka? Karena orang sana itu nggak mau manjat seperti orang yang ada di Riau atau di Pulau Enggano. Kalau di Riau sendiri banyak pemanjat burung betet Sumatera, jadi makanya mereka banyak dapat lolohan burung betet Sumatera dan ya pasarnya ya bisa didapat gampang, mudah dijumpai gitu kan. Dan juga sama halnya dengan burung betet Enggano, itu orangnya mau manjat pohonnya meskipun tinggi seperti itu, jadi persebarannya ada. Nah, kalau betet Jawa itu memang ada yang dari alam, ada yang diternakkan atau ditangkarkan. Ini sudah banyak berhasil di Pulau Jawa, betet Jawanya untuk diternakkan, bahkan ada yang resmi juga banyak. Nah, kalau burung betet Aceh ini nggak ada teman-teman yang mau manjat di sarangnya, jadi makanya langka. Kenapa kok aku dapat? Ini sebenarnya ada dua bersaudara, satunya lagi kayaknya lepas, dan aku kemarin tanya sama yang dapat ini, itu ya ceritanya kayak gitu. Dan burung ini kebetulan dapat dari orang yang tebang pohon. Jadi di pohonnya itu kan
membuat sarang burung yang indukannya. Nah, karena ada sarangnya tersebut, pohonnya ditebang, tumbang, dan akhirnya bisa menemukan anakan ini gitu. Dan memang karena tidak ada sama sekali yang manjat, itu nggak ada yang mau manjat karena kan tinggi burung ini. Mungkin ya dengan adanya videoku ini, mungkin orang Kabupaten Simule ya, atau orang pulau sana mungkin bisa nanti jadi referensi gitu kan ya. Kenapa? Karena woi gila teman-teman, kalau menurutku sendiri ya, karena aku belum pernah keep burung betet Jawa ya, mungkin teman-teman di rumah pernah ya, atau sudah sering keep burung betet Jawa, gimana karakternya, langsung tulis komentar di bawah, karena aku belum pernah keep burung betet Jawa, jadi aku belum bisa share kepada teman-teman semua. Mungkin teman-teman di Jawa yang sudah pernah keep betet Jawa, gimana karakternya, langsung tulis komentar di bawah biar teman-teman yang lain bisa membantu membacanya. Kalau yang aku pelajari dari burung betet Aceh ini sendiri, wih bagus banget, bondingnya bagus banget. Dan ini kan masih baru belajar nih teman-teman, baru belajar terbang, ngaco-ngaco masih terbangnya. Tapi ketika dia kenyang, ya bondingnya itu nggak hilang, sama halnya dengan ketika dia lapar. Bagus banget bondingnya. Beda halnya dengan burung betet kalau ada grade gitu kan, betet Tengganu, betet Sumatera, dan sama betet Aceh. Menurutku sih betet Aceh lebih tinggi grade-nya. Kenapa? Karena burung betet Sumatera itu responnya bagus ketika ya usia segini bagus, tapi nanti ketika dia mau terbang biasanya responnya jelek. Dan kalau sudah free fly pun ada masanya ketika dia sudah pengen balik ke alam. Kalau di Riau itu cepat balik ke alam. Nah kalau burung betet Tengganu masa dia ketika umur segini itu susah diloloh. Jadi kita mau mendidik untuk menjadikan burung free fly itu kadang ragu, burung ini respon enggak ya gitu. Nah kalau burung ini sudah respon makannya oke, rakus, terus ketika dia kenyang itu responnya nggak berubah gitu loh. Ketika kita ajak main ya bondingnya tuh kayak kucing. Heran aku, kecerdasannya gila. Padahal ya usia segini aku dapatnya nggak dari yang bulu jarum, tapi kok sudah bagus banget gitu. Nah mungkin ada kesamaan dengan burung betet Jawa ya, teman-teman boleh ditulis di kolom komentar. Karena pada dasarnya ya satu saudara dengan burung betet Jawa kan gitu. Dan ya berkerabat dekat lah, intinya seperti itu. Jadi burung ini sementara sekarang aku kasih makan Nutribird, karena nanti lagi mungkin ya kalau seandainya ada, jadi aku akan ada kerjasama dengan merek pakan tertentu. Mungkin nanti kita bisa riset pakan tersebut dan kita terapkan kepada burung-burungnya, dan mungkin bisa aku rekomendasikan kepada teman-teman semua nantinya. Ya mungkin yang mau sponsorship atau segala macam tentang equipment burung atau tentang burung apapun, boleh langsung kontak email di bawah deskripsi, nanti aku kasih, bisa. Dan itu mungkin teman-teman sedikit perkenalanku tentang burung ini. Dan ya wis gimana ya, memuaskan sih menurutku, karena responnya udahlah bagus. Terus yang seperti yang aku bilang tadi, nah di grup kemarin, di grup Facebook aku sempat lihat ada orang yang dari Aceh yang jual seperti ini juga, yang katanya anakan, tetapi aku lihat kaki dan paruhnya itu nggak seperti ini. Kalau ini teman-teman terlihat banget memang bayinya. Tuh teman-teman bisa lihat kakinya itu putih asli. Ya memang dia ini kan belum pergi dari sarang, pas dia tumbang pohon tuh baru diambil dari dari sarangnya, dan dia baru pertama kali keluar sarang waktu itu, makanya kakinya masih putih dan paruhnya merah banget, terus kecil, nampak banget kalau masih PAUD banget burung ini. Terus ketika diloloh respon makan itu ada bunyi tersendiri khasnya burung yang bayi lolohan. Jadi aku nggak yakin juga burung tersebut yang dijual di Facebook itu benar-benar anakan. Ya memang perawakannya seperti ini, anakan gitu kan, ininya belum abu-abu, sininya belum tebal banget, tapi yang aku lihat kok banyak kotoran di daerah kaki ke bawah gitu. Maksudnya kakinya itu udah hitam, terus paruhnya itu sudah agak hitam ke atasnya. Jadi kayak burung yang sudah terbang dan muda gitu. Tuh yang aku lihat kemarin ada cuman dua ekoran kalau nggak salah dari anakan katanya.
Ya kebenarannya nggak tahu sih jelas atau tidak. Tapi kalau memang teman-teman mau nantinya ada burung yang jual burung betet Aceh katanya lolohan, lebih baik ya tentukan dulu teman-teman, lihat dulu, coba suruh dia kirimin video ketika dia ngasih makan meloloh burungnya, apakah ada ciri khas dari burung lolohan. Pasti teman-teman di sini yang sudah keep burung dari lolohan pasti tahu lah, ada bunyi ciri khas ketika burung yang sedang lapar ketika bayi masih diloloh. Nah itu nanti teman-teman bisa mencari referensi dari situ, apakah benar burung tersebut lolohan dari sarang atau burung yang sudah terbang tapi masih muda gitu kan, pasti berbeda teman-teman karakternya. Nah mungkin itu aja sih dari aku teman-teman mengenai burung betet Aceh anakan ini. Ini kalau diukur ya, ini kan jariku seperti ini, tanganku seperti ini, besarnya seperti ini teman-teman. Nah ini besarnya tuh seperti ini. Apakah teman-teman mungkin di rumah betet Jawanya sama atau seperti ini atau gimana? Ya kalaupun ini benar-benar burung betet Jawa ya syukur kan gitu. Tapi di sininya sudah paruh depannya sudah mulai agak menghitam, ada hitam muncul. Nanti kan ini pergantian paruhnya dari hitam dulu. Kalau memang dia jantan, ya paruhnya dari hitam itu berubah ke merah. Kalau bawahnya tetap hitam. Kalau betet Jawa kan atas bawah merah. Tapi kan aku ada betet Aceh lagi di rumah yang jantan dewasa. Aku samakan tulang supitnya sama-sama rapat ini sama dia. Nah kalau memang dia jantan ya syukur, nanti tinggal dicarikan betinanya. Kalau dia betina ya tinggal dicarikan jantannya. Itu aja teman-teman. Yang jelas gila bondingnya bagus banget burung ini. Ya semoga sih kedepannya bakal ada orang-orang yang bisa ternak burung ini, nanti bisa dipasarkan kan. Karena di luar negeri sendiri itu sudah berhasil dan sudah banyak menghasilkan mutasi warna-warna yang wow gila bagus banget. Karena mereka mempelajari peternakan hewan tersebut ya dengan ilmu. Kalau di Indonesia ini susah. Kenapa? Satu, kurangnya ilmu. Kedua, cepat butuh uang. Nah jadi burungnya cepat-cepat dijual kadang. Ya seperti itulah. Ya semoga ke depan dengan adanya video-videoku ini mungkin bisa menambah referensi teman-teman, menambah edukasi teman-teman mengenai burung-burung betet yang akan teman-teman keep. Jangan lupa teman-teman yang punya pertanyaan langsung saja ditulis di kolom komentar di bawah. Komentar apa saja nanti akan aku bacakan di next video. Ini hal yang baru di channelku. Mungkin teman-teman ya mungkin ada keluhan atau pengen tanya apa ya silahkan. Atau nanti kalau banyak pertanyaan masuk yang memang belum pernah ada di channelku, kenapanya ya nanti akan aku bahas. Tapi kalau sudah ada di channelku jangan ditanyakan. Contohnya, Bang gimana caranya jinakin burung? Ya itu kan sudah aku buatin videonya banyak guys, jadi jangan ditanyakan. Nah, atau lagi, Bang gimana cara ngajari burung liaran diajarin spet? Ya jangan, itu sudah ada videonya aku buatin di video kemarin. Yang belum ada di channelku mungkin teman-teman nggak menemui ya. Nah nanti boleh ditanyakan dan nanti akan aku bacakan dan akan aku jawabkan. Terus jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya. Ya mungkin ketika pertanyaan teman-teman aku jawab di video selanjutnya, teman-teman sudah bisa mendapatkan jawabannya. Karena gimana yo, banyak banget pertanyaan masuk teman-teman, nggak hanya di Facebook, di Instagram atau di YouTube. Jadi aku bingung juga mau jawab. Aku pun satu orang, nggak ada kru, nggak ada timnya, jadi ya kerepotan juga. Kadang ada yang aku baca, kadang ada yang tidak. Nah kayak gitu. Jadi mungkin di kesempatan ini ya kali ya, teman-teman mungkin boleh menanyakan di kolom komentar di bawah, nanti akan aku bacakan di next video. Oke, sampai segini aja dulu videonya. Sampai berjumpa di next video. Jangan lupa klik subscribe dan like nya. Bye bye.